Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perumusan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Zulkarnain Arsa Herawan sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yang menjadi tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Bayu Pratama sebagai Insinyur Soekarno, Alifah sebagai Muhammad Yamin, Nur Ramadhani sebagai Muhammad Hatta, Ifah Dwi Arya sebagai Supomo, Muhammad Sofyan sebagai Kiai Haji Wahid Hashim. Adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadil. Waktu dan tempat untuk para rekan saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Bayu sebagai Soekarno. Saya akan menjelaskan khusus tentang ide-ide Soekarno dalam perumusan Pancasila. Pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Soekarno menyebutnya sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat dan Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa. 1. Kebangsaan Indonesia. Soekarno menekankan pentingnya persatuan nasional. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas dasar kebangsaan, bukan atas dasar golongan atau kedaerahan. Ia menolak nasionalisme sempit dan menggantinya dengan nasionalisme yang inklusif. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. Nasionalisme Indonesia harus berjalan seiring dengan internasionalisme agar tidak berubah menjadi chauvinisme. Prinsip ini menekankan solidaritas dengan bangsa lain yang tertindas oleh kolonialisme. 3. Mufakat atau demokrasi. Soekarno menolak demokrasi ala barat yang hanya menekankan voting mayoritas. Ia menawarkan demokrasi dengan permusyawaratan yang berakar pada tradisi musyawarah masyarakat desa di Nusantara. 4. Kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, Indonesia merdeka tidak boleh hanya untuk segelintir elit. Harus ada sistem ekonomi yang menjamin keadilan sosial agar rakyat kecil tidak dieksploitasi. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menekankan pentingnya kehidupan beragama dan saling menghormati. Ketuhanan yang berkebudayaan berarti tiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya tanpa saling memaksakan. Gagasan alternatif. Saya Ifah Dwi Arya berperan sebagai Profesor Dr. Soepomo dalam perumusan Pancasila yang ia sampaikan pada sidang BPUPKI 31 Mei 1945. Pokok pikiran Soepomo. 1. Negara integralistik. Negara tidak memisahkan kepentingan individu dan masyarakat. Individu menyatu dengan masyarakat dan negara sehingga tercipta persatuan yang utuh. 2. Perumusan dan kekeluargaan. Negara Indonesia harus berasas semangat persatuan bukan kepentingan golongan. Menetapkan prinsip kekeluargaan di mana setiap warga negara dipandang sebagai satu keluarga besar. 3. Musyawarah dan gotong royong. Sistem demokrasi Indonesia harus berdasar musyawarah, mufakat, bukan individualisme ala barat. Gotong royong dijadikan dasar dalam menyelesaikan perbedaan. 4. Menolak paham liberal. Soepomo menolak paham negara liberal yang menetapkan kebebasan individu maupun negara komunis. Ia menginginkan negara khas Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ringkasan, ide-ide Soepomo menetapkan negara integralistik, persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong, serta menolak sistem individu barat maupun komunis. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani. Saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki beberapa ide penting dalam perumusan Pancasila, antara lain: pertama, kebangsaan Indonesia. Muhammad Hatta menekankan pentingnya kebangsaan Indonesia dan persatuan bangsa.
2. Demokrasi. Muhammad Hatta percaya pada prinsip demokrasi dan pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. 3. Keadilan sosial. Muhammad Hatta menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kerakyatan yang merata. 4. Ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama Pancasila untuk mencerminkan kesatuan Indonesia yang multikultural. 5. Persatuan dan kesatuan. Muhammad Hatta menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ide-ide Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila sangat berpengaruh dalam bentuk dasar negara Indonesia yang demokratis, adil, dan bersatu. Perkenalkan, saya akan berperan sebagai Kiai Haji Wahid Hasyim dalam perumusan Pancasila, menekankan ketuhanan sebagai dasar negara, mendukung toleransi antara umat beragama agar semua golongan diterima, menjaga persatuan nasional di atas perbedaan agama, menyeimbangkan antara agama dan negara sehingga Indonesia bukan negara teokrasi tetapi tetap religius. Jadi intinya Wahid Hasyim memastikan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bisa diterima seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan. Yang kedua, toleransi antara umat beragama, dan yang ketiga, persatuan nasional di atas golongan. Yang keempat, keseimbangan antara agama dan negara. Oke. Jangan kau izin. Perkenalkan, saya Alisa. Saya berperan sebagai Muhammad Yamin. Ide-ide Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila yang saya sampaikan pada sidang BPU PKI 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan yang berarti persatuan dan nasionalisme Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan yang berarti menjunjung nilai kemanusiaan dan hak asasi. Yang ketiga, ketuhanan, mengakui adanya Tuhan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan bangsa. 4. Peri kerakyatan, demokrasi, kedaulatan rakyat serta pemerintahan berdasarkan permusyawaratan. 5. Kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Mufadil ingin membacakan kesimpulan dari perumusan Pancasila. Beragam pandangan dan kepentingan dari para tokoh pendiri bangsa mereka memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi ideologi maupun latar belakang sosial dan agama, yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dasar negara. Dengan berakhirnya video ini, kami pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.